شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kembali kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Masih tetap kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada bab ke-140. Bab 140 ini diberi judul oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Babul Isti'dani wa Adabihi. Bab tentang meminta izin dan adab-adab di dalam meminta izin. Maknanya meminta izin di sini adalah meminta izin ketika seseorang itu datang ke rumah orang lain, atau meminta izin ketika seseorang itu bertamu ke rumah orang lain. Dan perkara meminta izin ini adalah perkara yang utama, perkara yang penting. Kenapa bisa dikatakan penting? Karena urusan untuk meminta izin itu perintahnya datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mengetahui ini sangat penting, ini setengah penting, misalnya kita lihat dari mana perintah itu datang. Nah, perintah untuk meminta izin ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya perintah tentang urusan dalam majelis ilmu. Itu perintahnya datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Mas'ud, urusan-urusan yang datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala langsung itu adalah perkara-perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah buka perintah tentang meminta izin ini dengan Allah katakan, wahai orang-orang beriman. Artinya ketika orang itu datang ke rumah orang lalu dia minta izin, lalu dia mengucap salam, ini salah satu ciri daripada orang-orang yang beriman. Makanya yang diperintahkan oleh Allah itu orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian itu masuk ke rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sebelum engkau meminta izin dan mengucapkan salam kepada orang yang ada dalam rumah tersebut. Nah, ketika yang menjelaskan ini Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan. Kenapa? Karena dulu itu orang-orang juga tidak melakukan yang seperti ini, Pak. Kalau sudah kenal, itu mereka akan masuk rumahnya orang tanpa izin-izinan sudah. Suatu hari Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, ini salah satu pemimpin Bani Tamim. Dia masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung masuk. Yakni rumah yang Nabi bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masuk langsung si sahabat Aqra' bin Habis ini tadi. Setelah masuk, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Kok langsung masuk-masuk aja ke rumah orang? Lalu Aqra' bin Habis mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau sudah kenal orang-orang Ansor ini, kenal saya sudah semuanyaan. Dan saya kalau masuk rumahnya orang-orang Ansor ini nggak pakai izin-izinan sudah. Jadi kalau langsung aja masuk ke rumahnya. Lalu Nabi SAW menunjuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lah terus bagaimana dengan ini? Kata Nabi SAW. Maksudnya bagaimana nanti kalau kamu melihat ini, si wanita ini, yakni Ibunda Aisyah, mungkin dalam keadaan tanpa hijab, mungkin dalam keadaan ini, mungkin dalam keadaan itu, maka minta izinlah, kata Nabi SAW. Setelah itu Aqra' bin Habis keluar. Ibunda Aisyah yang kaget dengan ini orang siapa? Siapa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan itu ahmak. Ahmak itu orang bodoh, kata Nabi SAW. Tapi dia dituankan oleh kaumnya.
Maksudnya dia ini meskipun tidak faham, tapi karena Aqra' bin Habis ini sahabat Nabi, nggak boleh kita mengatakan yang jelek kepada beliau. Artinya kenapa beliau melakukan seperti itu? Bisa jadi karena aturan belum ada. Jadi Aqra' bin Habis ini dikatakan oleh Nabi ini orang bodoh tapi dia dijadikan pemimpin oleh kaumnya. Karena memang Aqra' bin Habis ini nanti atau dia adalah salah satu daripada pemimpin Bani Tamim. Nah, Bani Tamim ini adalah bani atau kabilah yang luar biasa. Nanti kata Nabi SAW, kabilah yang akan memerangi Dajjal itu salah satunya adalah Bani Tamim yang nggak bisa dibelok-belokkan orang-orang ini. Orang-orang yang lurus yang akan memerangi Dajjal kelak pada akhir zaman. Tapi karena tidak tahunya beliau Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, maka beliau itu melakukan yang seperti itu. Intinya dulu tidak ada aturan-aturan seperti itu. Nah, di masyarakat kita yang seperti ini masih ada, Pak. Kalau sudah patuh, sudah kenal, masuk rumah orang itu langsung aja. Nyelonong masuk rumah orang. Nah, itu dikatakan dalam Islam nggak punya adab. Orang yang melakukan seperti itu nggak boleh. Padahal perintah untuk minta izin itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama ista'dana allazina min qablihim. Bahkan ketika anak-anak yang sudah baligh, yablughul hulum, sudah balik, anak-anak kecil yang sudah mulai balik, maka hendaknya mereka ini pun juga diajarkan untuk meminta izin. Sebagaimana orang-orang tua ketika masuk ke dalam rumah mereka juga meminta izin. Nah, ini berkaitan dengan izin yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam urusan izin ini ada beberapa aturan, beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika orang itu masuk ke dalam rumah dan dia mengetuk rumahnya atau mengucapkan salam atau apapun bentuk izinnya, Islam itu mengatur di mana posisi orang yang menggandah rumah orang itu posisinya harusnya di mana. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yaqif mustaqbilal bab min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-ayman awil aysar wa yaqulu assalamu alaikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau datang ke rumah satu orang, ke rumah satu kaum, beliau itu kalau habis mengetuk pintunya atau minta izin untuk masuk ke dalam rumah, beliau tidak berdiri di tengah pintu, tidak. Tapi beliau berdiri di samping ini pintunya. Beliau nggak mau langsung, kalau kita kayak apa, Pak? Di tengah-tengah, ya kan? Nah, adabnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan di tengah, tapi min ruknihil aiman awil aisar, tapi berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Artinya ketika pintu itu dibuka, Nabi tidak langsung berhadapan dengan orang yang punya rumah. Apa hikmahnya yang seperti ini? Bisa jadi ketika rumah itu dibuka, Nabi tidak ingin melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat oleh tamunya. Makanya berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Sehingga kalau pintu itu dibuka, kita nggak lihat apa-apa, Pak. Misalnya pintunya membukanya ke kanan misalnya. Kalau ini tamunya di sini, pintunya di sini. Pintunya membukanya ke sini. Yang enak kita itu berada di sebelah mana, Pak? Supaya di sebelah sini supaya apa? Bukan di sebelah sini, Pak, sebelah sini. Jadi kalau orangnya buka langsung kelihatan orangnya. Tapi tidak melihat ke dalam rumahnya. Nah, model kayak itu nah, yang diinginkan oleh Rasulullah. Karena beliau nggak mau untuk melihat ke dalam rumahnya orang itu, beliau nggak mau. Takut kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tersebut untuk terlihat, atau Nabi SAW tidak ingin untuk melihat, maka itu bisa menjadi terjaga. Artinya berdiri di samping kanan atau di samping kiri, bukan di tengah-tengah. Nah, kita kadang-kadang kan kalau menggandah apa ke rumah orang, berdirinya di tengah-tengah. Begitu dibuka langsung masuk ibaratnya. Dan Nabi SAW nanti mengucapkan salam. Karena antara salam dengan meminta izin masuk itu beda. Makanya dalam ayat itu dikatakan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha.
Jangan masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam. Artinya apa Pak? Izin dan salam itu beda. Kita mengucapkan assalamualaikum, dibukakan pintu oleh orangnya. Waalaikumsalam. Apakah boleh masuk? Tidak. Kenapa? Karena kita boleh mendapatkan izin untuk masuk. Nah, sampai di situ Islam ini ngajarkan berkaitan dengan adab untuk meminta izin. Ini hadis yang pertama berkaitan dengan posisi seseorang ketika bertamu itu mengetuk rumah orang itu berada di kanan atau di kiri dan tidak disyariatkan atau tidak diperintahkan untuk berada di tengah. Semua ini demi menjaga kebaikan baik bagi orang yang punya rumah maupun bagi orang yang bertamu. Yang kedua, hadis disebutkan oleh Nabi SAW, al-istidanu thalathin fa in udina laka wa illa farji'. Meminta izin untuk masuk itu 3 kali kata Nabi SAW. Entah mencet bel, entah menggandah, entah kayak apapun, itu cuma 3 kali. Fa in udina laka. Kalau kamu diizinkan maka ya masuklah. Tapi wa illa farji'. Tapi kalau tidak diizinkan kalian itu disuruh pulang. Nah, di sini ada satu hikmah, Pak. Rumah yang kita tamui itu adalah hak daripada yang punya rumah. Dan dia bebas untuk mengatakan kamu boleh masuk, kamu enggak boleh masuk. Itu hak dia. Tetapi manusia pada hari ini ketika orang menunjukkan haknya, kita akan ngamuk, Pak. Pian datang ke rumah ulun. Terus jar ulun, kadang awak hari ini, pian boleh kerja. Sangit kada? Terus jar pian apa? Diupah datuk kada hendak kesini lagi jar kita, ya kan? Padahal itu hak dia. Kenapa kok haknya orang kok kita marah? Sebetulnya enggak boleh marah. Artinya dalam aturannya enggak boleh marah, Pak. Ana kada mau terima tamu hari ini, antum boleh aja dulu, isok aja antum datang ke sini. Kada jar kita. Kada mau biar isok seumur hidup kada mau ke sini jar kita. Padahal itu hak dia. Seperti contohnya, ini ada makanan. Makanan ini milik saya, berarti hak siapa? Hak saya. Mau saya makan, mau saya kasihkan kucing, mau saya buang, mau saya apa, itu hak saya. Apakah Anda boleh marah? Gak boleh Anda marah. Tapi kenapa dalam urusan seperti ini kita kadang-kadang marah? Kenapa Pak? Ya karena kita kurang paham tentang adab-adab di dalam masalah izin, masalah hak seseorang berkaitan dengan apa-apa yang mereka miliki. Maka kata Nabi, kalau kalian diizinkan untuk masuk, maka masuklah. Tapi kalau kalian tidak diizinkan, farji'. Dan izin yang dibentuk seseorang itu tidak mengizinkan kita, ketika kita minta izin sampai 3 kali, orang tersebut tidak mengizinkan atau tidak membukakan pintu rumahnya. Salah satu contohnya. Ini berkaitan dengan hak seseorang. Artinya izin itu minta 3 kali, diizinkan masuk, nggak diizinkan ya sudah boleh. Tidak boleh kita marah dengan sebab orang tidak mengizinkan kita masuk ke dalam rumahnya. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal istidanu min ajlil basar." Sesungguhnya dijadikan aturan-aturan di dalam meminta izin itu min ajlil basar, dengan sebab kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Artinya minta izin itu sebetulnya kata Nabi, "Innama ju'ila al-istidan." Sesungguhnya hanya saja kata Nabi, izin itu dijadikan aturannya untuk apa? Untuk kita ini menjaga pandangan. Dan dalam Islam yang namanya menjaga pandangan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa qul lil mu'minati atau walil mu'minina, dan juga ayat yang kedua wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, ya kan? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Orang-orang beriman laki-laki disuruh jaga pandangan. Orang-orang beriman perempuan juga disuruh menjaga pandangan. Salah satu bentuk menjaga pandangan adalah dengan cara meminta izin. Seperti tadi dikatakan Pak, supaya kita itu tidak melihat sesuatu yang tidak kita inginkan dan juga tidak diinginkan oleh yang punya rumah. Karena bisa jadi kita masuk ke rumah orang itu orangnya kadang-kadang tidak siap. Ada yang belum besuroi, ada yang di rumah masih pakai daster bininya mungkin. Nah, kita langsung selonong aja, selonong boy katanya ya Pak. Masuk-masuk sekehendak. Nah ini akan jadi masalah nanti.
Nah yang seperti ini yang diatur di dalam Islam. Kenapa izin itu begitu ditekankan? Bahkan ada satu riwayat, orang ini berkata, wahai Nabi, saya masuk ke rumah ibu saya, minta izin, kata Nabi. Loh Nabi, saya itu hidup bersama ibu saya. Ya kamu tetap minta izin, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, sahabat ini ngotot lagi. Ya Rasulullah, saya ini yang melayani ibu saya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu tidak minta izin, atau hibbu antaraha uryana, apakah engkau suka kalau melihat ibumu tanpa engkau minta izin, ternyata ibumu sedang tidak pakai baju? Apa engkau suka melihat seperti itu? Maka kata Nabi SAW, meskipun kepada ibumu sendiri, meskipun di rumahmu sendiri, ketika masuk rumah itu ngabari atau memberikan tanda bahwasanya kita minta izin untuk masuk. Karena bisa jadi di dalam rumah kita ada sesuatu yang mungkin istri kita yang kita nggak suka untuk melihatnya seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Sampai ini anaknya sendiri dikatakan oleh Nabi SAW diperintahkan untuk dia ini meminta izin. Dan ketika orang tidak meminta izin, langsung masuk dan segala macamnya, atau minta izin saja atau salam saja, maka orang yang punya rumah itu berhak untuk menolaknya. Ada satu riwayat, suatu hari ada rajulan dari anna rajulan min bani Amir annahu ista'dana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi bait. Ada seseorang datang kepada Nabi dari salah satu orang dari Bani Amir. Pada saat itu Nabi sedang berada di dalam rumahnya. Ketika dia sampai di depan rumah Nabi, dia mengatakan, "A'alij, bolehkah saya masuk?" Kata orang ini tadi. Kan kelihatannya kayak sopan kalau Pak. Bolehkah saya masuk? Dia tidak langsung nyelonong, tidak. A'alij. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimih. Nabi ada di dalam rumah, dia di depan rumah Nabi, di luar rumahnya Nabi, dia mengatakan, "Bolehkah saya masuk?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pembantunya, "Kamu keluar," kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj ila hada fa'allimhu al-istidana faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhul." Kamu keluar, kata Nabi sama pembantunya. Kamu keluar, kamu bilang sama orang tadi itu, kalau mau masuk rumah itu hendaknya dia mengucapkan assalamualaikum, baru bolehkah saya masuk. Nah ini Pak, jadi beda antara salam dan minta izin untuk masuk. Lalu kemudian orang itu pun mengatakan, fasami'ahu rajulu faqala assalamualaikum a'adkhulu, fa'adina lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Lalu orang ini dengar nasihat tersebut, lalu dia ulang cara izinnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan assalamualaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk, kata orang ini. Maka Nabi kemudian mengizinkannya untuk masuk, barulah kemudian dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini menunjukkan satu, beda antara minta izin dengan salam. Nah, yang kedua adalah satu adab ketika orang itu mau masuk rumah, salam dan meminta izin. Dan yang ketiga, orang yang punya rumah berhak untuk menegur tamunya tadi. Kalau tidak cocok, kalau usah disuruh masuk, tidak masalah. Kalau nggak beradab, misalnya aturannya kurang, tidak usah disuruh masuk, nggak masalah. Karena orang yang nggak punya adab kalau disuruh masuk ke rumah kita, kayaknya maaf Pak, macam-macam karena tingkahnya, kita yang jadi malah bermasalah dengan orang rumah kita atau dengan dirinya. Mending orang seperti ini nggak perlu disuruh untuk masuk. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang sahabat bernama Kildah bin Hambal, ataitu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fadakhaltu alaihi walam usallim. Saya pernah masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat ini tadi. Walam usallim, saya enggak mengucapkan salam, langsung masuk aja orang ini tadi ke rumah Nabi. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irji', keluar kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu keluar dan kamu ucapkan salam, baru kamu masuk kembali, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini pun keluar dan dia pun mengatakan, assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Nah ini dua hadis ini menjelaskan tentang meminta izin dan salam itu diucapkan beda, atau dua hal yang berbeda. Diucapkan salam lalu meminta izin untuk masuk. Nah ini adab yang diajarkan di dalam syariat Islam, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita menghias diri kita dengan adab seperti ini.
Yang namanya datang ke rumah orang, mau sudah kenal, mau sudah akrab, mau bahkan tadi dikatakan ibunya sendiri. Tinggal satu rumah dengan ibunya. Bahkan ibunya dia yang melayani, kata Nabi SAW, tetap untuk minta izin. Karena bisa jadi ketika kita keluar, ibu kita ini mungkin sedang apa yang beliau tidak ingin untuk diketahui. Beliau tidak ingin untuk dilihat. Lalu kita nyelonong masuk ke rumah kita tanpa izin. Tidak, kata Nabi SAW. Minta izin, meskipun itu adalah ibumu sendiri. Apakah engkau suka ketika melihat ibumu dalam keadaan tidak pakai baju, kata Nabi SAW. Dan ini berkaitan dengan izin. Dan di dalam Islam juga disebutkan ada 3 waktu, Pak. 3 waktu yang orang itu nggak boleh bertamu, nggak boleh minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Wahai orang-orang yang beriman, selagi-lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang beriman, hendaklah di antara kalian itu meminta izin. Orang-orang yang menjadi budak kalian itu hendaknya minta izin. Dan orang-orang yang lam yablughul huluma minkum 3 marrat, artinya meminta izin kepada orang yang ada di rumah itu budak, bahkan orang-orang yang lam yablughul huluma minkum 3 marrat, minta izinnya itu 3 kali, kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kenapa ini minta izin di seperti ini ditekankan, bahkan dikatakan nggak boleh seseorang itu bertamu di saat-saat yang seperti ini. Yakni yang pertama, kata Allah, min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Nggak ada ceritanya bertamu sebelum salat subuh, nggak ada, Pak. Ya kan? Ke rumah orang bertamu sebelum salat subuh, itu nggak beradab. Ya kan? Yang kedua, kata Allah, hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, ketika di waktu duhur atau setelah duhur. Setelah duhur itu waktunya orang istirahat. Tad'una thiyabakum, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kalian itu melepas pakaian-pakaian kalian, maksudnya ganti pakaian jadi pakaian rumah, kemudian orang-orang ini istirahat. Dan yang ketiga, min ba'di salatil isya, setelah salat isya, itu juga bukan adab bertamu. Artinya ini 3 tempat seseorang itu tidak dianjurkan untuk bertamu. Kenapa? Kalau sebelum salat subuh orang bangun guring kada hendak dilihat tamu, Pak. Ya kan? Ada yang rambutnya masih mekrok, ya apa katanya, kayak burung merak misalnya, ya masih keribu, ada nang liurnya di sini masih bebekas, tamunya datang, bukan tempat yang baik. Yang kedua, minadh-dhahirah, di waktu duhur, orang-orang istirahat, orang mau enak-enak santai di rumah, ada tamu, ngantuk lagi menghadapi tamu, ya kan, tamunya kada tahu-tahu lagi. Bertamu sampai asar misalnya. Waduh, ini wayahnya orang guring, bertamunya sampai asar. Yang ketiga, min ba'di salatil isya, setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu orang sudah capek. Artinya orang sudah capek, maka mereka mungkin ingin istirahat. Mereka mungkin ingin ya santai di rumahnya, mungkin ingin bercengkrama dengan keluarga mereka. Tapi kemudian ada tamu, lah ini yang dikatakan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang seseorang tidak dianjurkan untuk masuk atau datang ke rumah orang. Apakah mutlak tidak boleh? Tidak. Kalau masuk di waktu yang seperti ini, kalau memang sesuatu itu perlu, maka hendaknya mengabari dulu atau meminta izin dulu untuk masuknya, ya kan? Kalau dikada diizinkan ya sudah, karena memang kita terlarang untuk masuk di waktu-waktu seperti itu. Termasuk juga nelpon, Pak. Termasuk juga menelpon orang karena jam 10, jam 11 malam. Urusannya apa? Urusannya enggak karu-karuan, ya kan? Ulun aja kadang-kadang jam 11 malam ada Pak yang menelpon mahabari kajian. Kadang ulun angkat. Ya kalau jam 11 malam kok nelpon, orang handap guring nyaman-nyamannya sudah berada di antara 2 dunia itu kan kita, Pak. Ya, ditelepon. Wah, enggak ada ulun angkat biasanya. Atau siang-siang waktunya orang istirahat. Kadang-kadang orang mau istirahat, orang sedang tidur siang dan segala macam, ditelepon. Enggak, bukan waktunya yang seperti itu. Nah, hari ini kan ada cara, misalnya kita WA dulu. Kita WA dulu, kalau memang orangnya berkenan untuk nelpon, bisa ditelepon balik atau dia balas atau minta izin untuk nelpon. Dan
segalanya. Kita bisa mengerti tentang masalah yang seperti ini. Bahkan di dalam masalah yang seperti ini, anak-anak yang belum lam yablughul huluma, anak-anak yang belum baligh itu pun juga diatur dalam masalah ini. Artinya anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita sendiri kalau mau masuk kamar kita, mau masuk kamar bapaknya, kamar ibunya, itu tetap mereka harus minta izin. Karena nggak mungkin minta izin masuk rumah. Kenapa? Karena anak-anak sudah di dalam rumah. Maka maknanya kata para ulama ya masuk ke dalam tempat tidurnya orang tua, ke kamarnya orang tua, minta izin. Padahal anak belum balik. Kenapa ini? Ya untuk mengajarkan kepada anak-anak itu supaya dia tidak melihat sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Karena anak kecil Pak, kalau kita terlalu los dengan anak kecil ini tadi, kadang-kadang nanti bapaknya buka baju biasa, oh kakanak-kanak juga ada paham anak ulun juga seorang ya, kalau ibunya juga seperti itu, ini terlarang. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu bisa jadi nanti disebutkan oleh ulama, waqala ulama, ada kata para ulama, ada dua macam anak kecil ini. Ada anak kecil yang memang nggak ngerti apa-apa, meskipun melihat sesuatu yang aurat misalnya, dia tidak ngerti dengan syahwat-syahwatan, dia tidak ngerti. Tapi ada anak kecil yang sudah ngerti yang seperti ini. Dan zaman kita ini sudah ngerti anak-anak Pak. Oh enggak, kan SD, kelas 3 SD, kelas 2 SD, pacaran nih ya Pak. Kan ngerti sudah. Maka yang seperti itu enggak boleh ditampilkan. Dijaga kepada anak. Jangan sampai orang tua itu menunjukkan auratnya kepada anaknya meskipun masih kecil. Enggak boleh. Nah hari ini kan kadang-kadang kita ini masih biasa, wah kakanak-kanakan aja ada bapak. Tidak. Karena itu merupakan salah satu bentuk pendidikan kita menanamkan dalam kepalanya berkaitan dengan perkara-perkara yang enggak boleh sebetulnya untuk dilihat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sampai yang lam yablughul huluma, anak-anak yang belum baligh masih kecil, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga minta izin. Supaya apa? Supaya ibunya ini tadi bisa untuk nutup auratnya, bapaknya bisa untuk nutup auratnya yang tidak seharusnya untuk dilihat oleh anak-anak kecil ini. Nah ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan minta izin. Artinya meminta izin masuk ke dalam rumah seseorang itu berbeda dengan mengucapkan salam. Yang diperintahkan bagi kita ada dua, minta izin dan mengucapkan salam. Nabi mengajarkan tentang adab-adab seperti apa seseorang itu meminta izin dan seperti apa seseorang itu mengucapkan salam. Dan semua ini kata Nabi SAW min ajlil basar, dengan sebab Allah ingin kita ini terjaga pandangan kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Dan akhlak Islam insya Allah akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kebaikan. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Ingin tanyakan Pak? Cukup aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.